Dari mana sumber hukum? Termasuk hukum di sebuah negara. Mari kita lihat. Sumber hukum dalam perjanjian lama jelas sekali ditegaskan dalam 5 kitab. Pertama dalam Alkitab PL. Apa aja itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini dikenal juga dengan istilah Pentateuch dalam bahasa Yunaninya, yang berarti 5 wadah atau 5 gulungan. Kelima kitab ini memiliki esensi, baik kisah penciptaan, asal muasal bangsa Israel, termasuk juga apa? Aturan-aturan atau hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi artinya apa? Sumber hukum yang sesungguhnya, sumber hukum yang sejati, atau sumber hukum yang pertama dan yang utama itu bukan DPR. Bukan pemerintah, Tuhan. Bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi. Bukan juga pengacara, apalagi sarjana hukum. Mereka bukan sumber hukum. Mereka itu hanya memodifikasi, atau hanya mengembangkan. Ya, dari sumber hukum yang telah dibuat Tuhan. Tetapi pembuat utama daripada hukum itu sendiri, ya, adalah Tuhan itu sendiri. Bukan manusia. Yang kedua, 10 hukum Taurat di Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 8. 10 hukum Taurat ini kita bagi dalam 2 bagian besar. Bagian pertama, ya, mulai dari Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan Keluaran 20 ayat 8. Ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Maka yang pertama isinya mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Hukum yang pertama ini mau menekankan Allah kita tidak pernah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi satu, monoteis. Saya kira bagi saudara yang sudah ikut mata kuliah doktrin Allah Tritunggal, saya kira sudah jelas ya. Bahwa Allah kita tidak pernah 2 atau 3. Perjanjian lama sampai perjanjian baru menekankan Allah kita itu tetap monoteis atau esa atau satu. Jadi arti kata tri jangan dipahami dari perspektif bahasa Inggris artinya jumlah atau 3 kan. Tapi arti kata tri dalam konteks Tritunggal harus kita pahami dalam perspektif keberadaan atau eksistensi. Dalam pengertian lebih sederhana, arti kata tri dalam memahami arti kata Tritunggal adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya lewat 3 nama yang berbeda, 3 pribadi yang berbeda, 3 pribadi maksudnya peran dan fungsi yang berbeda. Tetapi mereka satu juga, yaitu apa? Allah yang esa, Allah yang satu. Yang kedua, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Keluaran 20 ayat 4. Ayat ini mau menekankan, melarang untuk menyembah berhala atau menciptakan ala-ala lain atau berhala-berhala atau mempertuhankan tuhan-tuhan yang lain. Apa contohnya? Ya, memberhalakan roh nenek moyang, memberhalakan uang deposito kita di bank, memberhalakan usaha bisnis kita, memberhalakan rumah mewah kita,
mobil mewah kita, ya memberhalakan itu sama dengan mempertuhankan Bapak Ibu. Nggak boleh. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 27. Menekankan artinya apa? Pentingnya menghormati nama Allah. Jadi kita kadang-kadang orang Kristen ini nggak ada bedanya seperti saudara kita seberang. Bakar gereja, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti berbakar gereja tuh. Melarang orang beribadah, Allahu Akbar. Gitu. Coba tuh. Melakukan kejahatan pun tetap menarik-narik Allahnya. Kadang-kadang kita orang Kristen juga nggak jauh beda. Kita seringkali juga menarik-narik Tuhan kita. Terlibat aktif di dalam segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Udah jelas-jelas kita menipu orang, kita bilang puji Tuhan, haleluya. Udah jelas-jelas kita korupsi, masih berani juga mengatakan puji Tuhan, haleluya. Udah jelas-jelas dapat sesuatu, dapat keuntungan itu karena berbohong, puji Tuhan pula. Orang Kristen juga seringkali nggak jauh beda dengan saudara-saudara. Maka Tuhan katakan, engkau jangan sembarangan menyebut nama-nama Tuhan. Di setiap ruang waktu tempat yang salah. Ini kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Pakailah, gunakanlah, sebutlah nama Tuhan ini di tempat yang benar. Di situasi yang benar. Dalam setiap keadaan yang benar. Yang berikutnya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Artinya apa? Tuhan memerintahkan supaya kita menyediakan roh, jiwa, tubuh, totalitas hidup kita untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Secara hari, Tuhan siapkan kita hari itu hari Minggu. Tapi jangan lupa, jangan kita hanya terjebak mempersiapkan hati, pikiran, perasaan kita kudus hanya di hari Minggu doang. Pada saat kita ibadah. Karena Roma pasal 12 ayat 1-2 mengingatkan juga. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya sejati? Ibadah yang paling dekat dengan hati Tuhan. Ibadah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang paling mengagumkan hati Tuhan. Ibadah yang paling sempurna. Artinya apa? Menjaga kekudusan hati, pikiran, perasaan, tindakan, totalitas hidup kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Harus kita selalu kudus. Di samping hari Minggu kita juga harus. Kalau ini dipahami dan dipraktekkan oleh semua orang Kristen bisa dikatakan semuanya hukum-hukum apapun yang dibuat oleh negara ini. Pasti tidak ada orang Kristen yang melanggarnya. Pasti tidak ada orang Kristen yang masuk penjara. Pasti tidak ada orang Kristen yang ikut-ikutan menjadi pelaku korupsi. Kalau sungguh-sungguh kita paham, menguduskan totalitas hidup bukan hanya hari Minggu, tapi juga setiap saat, setiap waktu dan tempat. Bagian yang kedua, yaitu hubungan dengan sesama. Ya, hukum yang mengatur hubungan kita antar sesama manusia. Kalau yang di atas tadi, hukum yang mengatur hubungan kita manusia dengan Tuhan. Sekarang kita bicara nih, hukum yang mengatur
antara sesama kita manusia. Yang pertama, hormatilah ayah dan ibu. Keluaran 20 ayat 12. Artinya apa? Penting menghormati orang tua. Apakah selalu hormat begini? Enggak. Hormati orang tua lewat perkataan. Caranya gimana? Kalau ngomong sama orang tua, intonasinya jangan meninggi. Itu salah satu cara menghormati orang tua. Yang kedua, taati apa yang dikatakan oleh orang tua. Kok ngapa kita perlu menaati orang tua? Karena kita sendiri anak lahir dari mereka kok. Yang kedua, orang-orang tua itu lebih duluan lahir di muka bumi dibanding kita anak. Ketiga, orang tua itu lebih lebih duluan punya pengetahuan, lebih duluan punya banyak pengalaman dalam menjalani hidup, dalam mengalami berbagai tantangan dan persoalan. Maka untuk itu kita diajar harus taat sama orang tua. Jadi kalau kita anak lebih tinggi gelarnya, pengetahuannya, tetap wajib harus menghormati orang tua. Karena ada namanya hukum tabur tuai. Waktu masa muda kita tidak bisa menghormati orang tua. Tuhan sudah siapkan hukuman yang pantas buat kita, yang pasti kita akan menuai di kemudian hari. Apa itu? Anak kita sendiri di kemudian hari. Bisa Tuhan izinkan juga untuk tidak menghormati kita sebagai orang tua. Jadi anak jangan songong, jangan sombong terhadap orang tua. Bapak saya hanya cuma tamatan SMA. Mama saya cuma tamatan SD. Tapi saya sangat menghormati mereka. Nah, ini bagi saudara yang masih muda-muda ini perlu diperhatikan. Karena di dalam Alkitab juga dinyatakan juga dengan jelas. Lanjutan dari hormatilah bapak dan ibumu supaya panjang umurmu. Rupanya, kalau kita menghormati orang tua, baik dalam cara berbicara, menaati perintahnya, menjauhi larangan orang tua, itu bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menambahkan berkat-berkatnya bagi kita atau bagi saudara sebagai anak. Berkat apa? Umur kita diperpanjang Tuhan. Kesehatan kita dipelihara Tuhan. Posisi pekerjaan kita diangkat oleh Tuhan loh. Semua berkat pertolongan yang saya dapat sampai hari ini, itu tidak lepas dari sejak saya dari kecil, saya hormat sama kedua papa mama saya. Saya hormat. Maka Tuhan panjangkan umur saya, kesehatan saya, apalagi pendidikan saya, dan juga dalam segala yang lain. Ini penting kalian yang masih muda, perhatikan, dengarin ini. Jadi jangan sesekali sombong sama orang tua. Yang kedua, dalam Keluaran pasal 20 ayat 13, jangan membunuh.
Sebelum negara kita ini mengenal istilah KUHP, KUHP itulah kumpulan hukum, pasal-pasal dalam penyelesaian konflik di negara ini. Firman Tuhan sudah mengatakan, sudah menelurkan, sudah mengeluarkan, ya, aturan atau hukum tidak boleh membunuh. Bahkan firman Tuhan lebih detail menjelaskan bukan hanya tidak boleh membunuh secara fisik, merencanakan pembunuhan di dalam hati, baru rencana loh ini saudara. Merencanakan suatu pembunuhan di dalam hati, pikiran, perasaan, dan tidak pernah dilakukan, juga sudah dilarang oleh Tuhan. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Itu hebatnya kita punya Tuhan. Dia tidak hanya mengatur hukum mana yang akan dialami oleh orang yang melakukan tindakan kriminal secara konkret. Tapi dia juga sudah mengatur hukum ya di dalam hati setiap orang. Apa gunanya sampai Tuhan mengatur sejauh ini? Untuk melindungi kehidupan manusia. Untuk itulah saudara, kalau kita dijolimi orang, kita juga tidak boleh meng, mengambil nyawa orang itu sebagai bagian dari hukuman. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, pembalasan adalah hak. Artinya apa? Kalau kita dijolimi orang, disakitin orang, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bereskan dia. Pola itu yang selalu saya pakai selama 26 tahun jadi hamba Tuhan. Yang acap kali saya juga sering dijolimi, difitnah. Saya alami juga Pak. Nggak lebih dari, nggak hanya 2-3 kali. Berpuluh-puluh kali saya alami itu. Tapi saya selalu datang cepat-cepat menghadap kepada Tuhan dan kasih memberikan laporan sama Tuhan. Tuhan, saya dijolimi si ini, si ini, si ini, si itu, dan sebagainya. Saya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang paling pantas hukuman terbaik, tertegas buat mereka. Jadi, jangan kita mengotori hati, pikiran, perasaan, bahkan tangan kita sendiri. Biarkan Tuhan melakukan, menegakkan hukumnya. Yang ketiga, jangan berzina. Keluaran pasal 20 ayat 14. Artinya apa? Manusia itu sudah dibuat, manusia itu sudah diberikan Tuhan aturan. Untuk apa? Menjaga kekudusan dan kesucian. Baik dalam pernikahan keluarga, baik juga dalam hubungannya aktivitas seksual. Jangan berzina. Ini sudah diatur kok sebenarnya. Nah, produk hukum di negeri ini berhubungan dengan menjerat pelaku-pelaku seksual, bersyukur. Udah mulai ada kemajuan. Walaupun masih agak kurang menurut saya. Contohnya misalkan orang-orang yang melakukan pelecehan ya. Kan ada banyak kasus yang kita temukan misalkan pemimpin pesantren gitu ya. Dia melecehkan semua anak santrinya. Bukan hanya anak perempuan aja dia yang dilecehkan, tapi juga laki-laki lecehkan. Banyak kan terjadi ya. Nah, itu kan banyak diberikan sanksi hukum oleh negara. Itu bagus sebenarnya. Sebagai salah satu bagian dari hukum Taurat ya dalam Keluaran pasal 20 ayat 14. Yang berikutnya, jangan mencuri. Lagi-lagi, sebelum hukum negara kita ini menegaskan, mengatur, tidak boleh mencuri. Alkitab sudah menjelaskan. Firman Tuhan sudah berkata, tidak boleh mencuri. Artinya apa? Kita harus menghormati dan menghargai hak orang. Itu kan maksudnya.
Kita nggak boleh mengambil yang bukan barang kita. Kita nggak boleh mencaplok yang bukan punya kita. Nggak boleh. Kita juga nggak boleh mencaplok istri orang, suami orang, rumah orang, tanah orang, uang orang, usaha orang, rekening orang. Nggak boleh. Tadi saudara pengantar di awal saya katakan tadi, Pak pensiunan ASN saya katakan tadi, hilang uangnya 400 juta lebih. Ya. Padahal hanya cuma kasih data-data. Nggak diminta nomor rekening. Apa yang terjadi? Itu kan sama dengan seperti pencaplokan tanah itu. Itu sudah Tuhan atur dalam hukum Taurat. Yang kelima, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran pasal 20 ayat 16. Artinya manusia itu sudah dituntut oleh Tuhan harus jujur dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap pemikiran, dalam setiap tindakan, apalagi waktu memberikan kesaksian. Bapak yang masih ingat waktu para pejabat diangkat mereka kan disumpah dulu tuh, ya sesuai dengan kitab suci agama yang mereka percaya. Dan mereka semangat mengucapkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang Kristen kan gitu sumpahnya. Saya akan menaati peraturan yang berlaku negara ini dan juga ya firman Tuhan yang saya percayai. Tapi realitasnya apa yang terjadi? Bohong juga. Buktinya apa? Nyolong juga, korupsi juga. Gitu. Sama. Waktu orang Kristen juga, waktu dia dipanggil menjadi saksi. Kebetulan orang yang berperkara, bayar dia. Udah. Sebelum para saksi itu menyampaikan kesaksiannya kan diambil sumpahnya oleh hakim kan. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing kan saudara. Tapi sudah berjanji di atas Alkitab, namun isi kesaksiannya apa? Omong kosong juga. Yang keenam, jangan mengingini rumah sesamamu, apalagi istrinya. Apapun juga yang lain. Keluaran 20:17. Artinya apa? Tuhan melarang manusia itu untuk mengambil yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Ini sudah dijelaskan kok saudara. Artinya, seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang Kristen memahami hukum Tuhan di Alkitab, dan andaikan pun negara ini tidak mampu mengeluarkan hukum, kita sudah cukup punya hukum mengatur hidup kita lewat firman Tuhan. Tapi coba saudara bayangkan, sudah banyak hukum yang diberikan Tuhan kepada dunia ini itu lewat hukum dia sendiri dalam Alkitab, ditambah lagi hukum negara, ditambah lagi dengan hukum adat istiadat. Apa yang terjadi? Tingkat kriminalitas tidak semakin berkurang, tapi justru semakin meningkat saja. Yang kedua, sumber hukum dalam perjanjian baru. Yesus juga sudah mengajarkan dalam perjanjian baru. Dasar kehidupan orang Kristen adalah mengasihi Tuhan dan sesama dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Apa yang mau ditekankan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40? Yaitu hukum kasih. Dan ini adalah dasar atau pondasi dari seluruh hukum Taurat tadi di dalam Keluaran 20 ayat 38 dan juga dari semua hukum-hukum yang diajarkan oleh para nabi dan juga para rasul dalam perjanjian baru. Kasih. Contoh,
Kalau kita mengasihi orang lain seperti bahwa dia juga adalah diri kita sendiri, nggak mungkin kita buang-buang waktu untuk menyakiti orang itu. Karena apa? Kita berpikir, dia nggak jauh beda dengan saya juga. Artinya apa? Dia punya perasaan, saya juga punya perasaan. Itu artinya kan hukum kasih itu. Kalau kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, nggak mungkin kita menipu orang lain. Karena kita merasa bagaimana rasanya ditipu. Kan gitu. Kalau kita juga mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, harusnya orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan korupsi. Karena dia tahu korupsi itu juga adalah bagian dari dosa dan ada sanksi hukumnya di hadapan Tuhan dan negara. Di samping itu juga apa? Korupsi itu juga mengambil hak-hak orang lain dan termasuk hak anggota keluarganya diambil oleh para koruptor itu juga. Itu arti daripada inti atau esensi daripada semua hukum yang ada adalah kasih. Nah kan Rasul Paulus juga mengajarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus jelas kok mengatakan, jangan suka ngutang, apalagi apa? Pinjol. Tidak boleh. Ya jelas Bapak Ibu ya. Saya berharap di kita ini jangan sampai ada mahasiswa di estetik kita ini yang terjebak pinjol loh. Ini nih hukumannya nih, aturannya. Janganlah kamu berhutang apa-apa. Termasuk dalam apa? Pinjol. Jelas itu. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian baru juga menegaskan sama. Yesus sendiri juga menegaskan bahwa dia adalah sumber hukum. Bukan anak fakultas hukum, bukan hakim, bukan pengacara, bukan polisi, bukan tentara, bukan DPR, bukan bukan pemerintah, Tuhan. Pertanyaannya, apa sih pentingnya hukum Tuhan dan negara bagi kita sesuai dengan apa? Pertama, hukum dibuat Tuhan